Kalau bertemu dengan soal berhitung TIO, biasanya yang berat itu bukan soalnya, tapi waktunya. Makanya di video kali ini kita akan membahas cara pengerjaannya dengan cepat dan tepat. Video ini adalah salah satu part dari seri video pembahasan soal CPNS tahun ini, atau tahun 2026. Materi-materinya ada banyak, dan khusus untuk video kali ini yang akan dibahas adalah soal topik berhitung. Ada beberapa topik-topik lainnya seperti deret, perbandingan, sampai silogisme dan analitis. Oleh karena itu, teman-teman jangan lupa untuk menunggu seri-seri lainnya dengan bantu like, komen, maupun subscribe. Oke, mari kita belajar bersama-sama. Kita mulai dari soal yang pertama. Soal berhitung TIO biasanya yang muncul adalah soal perhitungan sederhana, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, namun terlihat rumit karena bentuk bilangannya itu bukan bilangan bulat biasa. Seperti pada contoh 1 berikut ini. Nanti kita akan bahas triknya, tapi kalau teman-teman ingin mengerjakannya terlebih dahulu bisa di pause videonya. Kalau sudah, mari kita bahas. Prinsipnya sederhana. Proses perhitungan itu akan lebih mudah jika bilangan-bilangan yang akan dioperasikan memiliki bentuk yang relatif sama. Pada soal nomor 1, ini lumayan berbeda karena yang satunya persentase dan pecahan campuran, yang satunya adalah bilangan desimal. Oleh karena itu, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita samakan dulu bentuknya menjadi bentuk pecahan pada umumnya. Nah, disinilah triknya. Teman-teman bisa melihat beberapa konversi dari bentuk persentase menjadi bentuk pecahan. Seperti contoh, 33 1/3%, ini sama saja dengan 1/3. Tidak perlu dihafalkan. Kalau teman-teman belum hafal, nanti kita bisa belajar bagaimana cara mengubahnya. Tapi dengan latihan terus-menerus, mudah-mudahan teman-teman bisa mengingat bentuk-bentuk ini. Jadi kembali ke soal nomor 1, 33 1/3% dikali 0,15 bisa kita ubah menjadi 1/3 dikali dengan 0,15. Kalau diubah dalam bentuk pecahan, karena dua angka di belakang koma, maka penyebutnya harus per 100. Pembilangnya ya tinggal 15 saja. Lalu berikutnya kita sederhanakan saja. 3 dengan 15 masing-masing bisa dibagi dengan 3. Sehingga 3 dibagi 3 1, 15 dibagi 3 5. Jadi hasilnya 5/100. 5/100 itu artinya 5%. Jadi jawabannya yang A. Lalu bagaimana kalau teman-teman tidak menghafal tips ini? Maka kita lakukan konversi secara manual. Kita punya 33 1/3%. Persen itu artinya per 100 atau juga bisa dikali 1/100. Sehingga ini bisa kita tulis 33 1/3 dikali dengan 1/100. Berikutnya pecahan campuran bisa kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Caranya bagaimana? Dari penyebut ke sini, ini dikali, lalu dari sini ke sini ditambahkan. Jadi 3 dikali 33 itu 99, ditambah 1 itu 100. Jadi 100/3 dikali 1/100. Coret-coret hasilnya 1/3. Jadi yang harus teman-teman tanamkan adalah sebesar atau sekecil apapun bilangan yang diberikan pada soal, semuanya itu pasti punya maksud untuk disederhanakan. Oleh karena itu, kalau bertemu dengan bilangan jangan langsung takut. Kita coba cari bentuk sederhananya. Oke, kita lanjut nomor yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke nomor yang kedua. Masalahnya masih relatif mirip dengan soal yang pertama. Nanti kita akan bahas triknya, tapi kalau teman-teman ingin mengerjakannya terlebih dahulu, bisa di pause videonya. Kalau sudah, mari kita bahas. Prinsipnya masih sama, kita coba untuk samakan bentuknya terlebih dahulu. Nah, 16 2/3% ini sama dengan berapa sih? Di tips yang tadi, kalau teman-teman ingat, 16 2/3% itu sama dengan 1/6.
Tapi kalau teman-teman lupa dari mana sih dapatnya, bisa dilakukan secara manual. Seperti ini misalnya. 16 2/3% ini sama dengan 16 dikali 3 lalu ditambah 2. 16 dikali 3 itu 48 ditambah 2 50. 50/3% itu kali 1/100. 50 dan 100 masing-masing bisa dibagi dengan 50. 50 dibagi 51, 100 dibagi 52. Sehingga hasilnya 1/3 dikali 1/2 hasilnya 1/6. Oke, kita kembali ke soal yang nomor 2. 16 2/3% kita ubah jadi 1/6. Lalu dikalikan dengan 10,5 itu jadinya 105/10 karena hanya satu angka di belakang koma. Lalu dikali dengan 22/7, 7 dikali 2, lalu hasilnya ditambahkan 2. 7 dikali 2 14, ditambahkan 2 16, hasilnya 16/7. Nah, teman-teman semua, di sini kita akan belajar cara menyederhanakannya. Jangan dikalikan sekaligus karena bilangannya masih lumayan besar. Cara penyederhanannya seperti ini. Teman-teman lihat, 6 dan 105 masing-masing bisa dibagi dengan 3. 6 dibagi 3, sisanya 2. Hasilnya 2, 105 dibagi 3, hasilnya adalah 35. Selanjutnya, 10 dengan 16 masing-masing juga masih bisa dibagi 2. 10 dibagi 2 hasilnya 5. 16 dibagi 2 hasilnya 8. Selanjutnya 35 dengan 7 masing-masing bisa dibagi 7. 7 dibagi 7 1. 35 dibagi 7 hasilnya 5. Sehingga hasil akhirnya tinggal 5 dikali 8 itu 40 per 2 dikali 10, 2 dikali 5 itu 10. Itu hasilnya sama dengan 4 atau yang C. 4,00 itu sama dengan 4. Oke teman-teman semua, kita lanjut ke nomor berikutnya. Sekarang kita masuk ke nomor 3. Masalahnya masih sama, cuma sedikit lebih kompleks karena ada beberapa operasi yang berbeda di sini. Ada pembagian, ada penjumlahan, ada perkalian. Nanti kita akan bahas triknya, tapi kalau teman-teman ingin mencobanya terlebih dahulu, bisa di pause videonya. Jika sudah, mari kita bahas. Pertama-tama, prinsipnya masih sama, kita coba untuk membuat bilangan-bilangan ini menjadi bentuk yang sama. Yang pertama 7,50 dalam bilangan desimal 0 ini tidak perlu kita perhatikan. Sehingga jadinya hanya 7,5. Sehingga kalau dibuat dalam bentuk pecahan 7,5 jadinya 75/10. Lalu dibagi dalam kurung 4/10 tetap kita tulis ditambahkan dengan 16% itu 16/100. Dan yang terakhir dikalikan 84/10. Oke, salah satu kesalahan yang mungkin sering terjadi adalah kita tahu kalau dalam urutan operasi pembagian atau perkalian akan dikerjakan lebih duluan daripada penjumlahan. Namun yang lebih daripada itu, yang berada di dalam kurung itu harus dikerjakan terlebih dahulu. Sehingga walaupun di dalam kurung ini operasinya penjumlahan, tapi tetap akan kita kerjakan terlebih dahulu. Oke, teman-teman perhatikan, yang di dalam kurung ini penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. 4/10, terus satunya 16/100. Padahal penjumlahan pecahan hanya bisa dilakukan kalau penyebutnya sama. Oleh karena itu kita samakan dulu penyebutnya. Tipsnya seperti ini teman-teman, agar tidak sulit. Kita lihat di sini kita punya penyebut 100. Oke, 100 tentu bisa membagi 10. Oleh karena itu idenya 4/10 kita ubah menjadi pecahan yang penyebutnya 100. Caranya seperti apa? 10 agar menjadi 100 maka kita kalikan dengan 10 atau tambahkan 1 0. Karena penyebutnya kita kalikan 10 maka pembilangnya juga harus kita kalikan 10 supaya adil. Jadi 4 dikali 10 hasilnya 40. Nah dengan demikian penyebutnya sudah sama.
tinggal selanjutnya kita kerjakan seperti biasa. Ingat, kalau dalam perhitungan atau dalam pencoretan di kertas buram, yang tidak teman-teman kerjakan dituliskan kembali saja agar rapi dan tidak membingungkan. Jadi 75/10 tetap kita tulis 75/10 karena belum kita hitung. Lalu kita bagi dengan 40/100 ditambah 16/100 karena penyebutnya sudah sama. Maka pembilangnya kita tambahkan saja 40 ditambah 16 jadinya 56. Lalu dikalikan dengan 84/10. Nah, sekarang teman-teman ingat, kalau pada pembagian pecahan, kita prosedurnya adalah ubah ke dalam bentuk perkalian. Jadinya ini 75/10, pembagian jadi perkalian, lalu yang di sebelahnya dari 56/100 jadinya 100/56, lalu dikali dengan 84/10. Oke, mudah-mudahan sampai sini teman-teman paham. Sehingga apakah ada yang bisa dicoret? Ya, pertama 10 dengan 10 di sini, lalu 10 di sini, 10 di sini. Ada lagi? Ya, 56 dengan 84. Pertama, masing-masing ini bisa dibagi dengan 4. 56 dibagi 4, hasilnya adalah 14. 84 dibagi 4, hasilnya adalah 21. Selanjutnya masih bisa, ya masih bisa, 14 dengan 21. Keduanya bisa dibagi dengan 7. 14 dibagi 7 hasilnya 2, 21 dibagi 7 hasilnya 3. Sehingga hasil terakhir tinggal 75 dikali 3 per penyebutnya 2. 75 dikali 3 itu hasilnya adalah 3 dikali 5, 15. 3 dikali 7, 21, ditambah 1, 22. Jadi 225 dibagi 2. Nah, ini tinggal teman-teman bagi saja. Cara cepatnya, tipsnya teman-teman bisa lihat di pilihan jawabannya. Pilihan jawaban A itu 110,75. Kalau kita kalikan dengan 2, hasilnya baru 220 sekian ya. Kalau kita tidak melihat hasil desimalnya di belakang. Sedangkan yang kita mau adalah 225. Yang B juga sama, itu baru 220. Yang C 224, yang D 224, yang E 200. Jadi kemungkinan itu antara C atau D. Kalau kita bagi 225 dibagi 2, kalau dikali 112 hasilnya 224. Dikurangi 1, nolnya turun 5. 2 kali 5, 10. Sehingga hasilnya adalah 112,5. Jawabannya yang D. Oke ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami penjelasan saya. Kalau teman-teman yang sudah jago, yang sudah cepat, ya bisa dipercepat videonya untuk melihat nomor yang berikutnya. Oke, sekarang kita coba latihan soal nomor yang keempat. Masih sama juga dengan soal sebelumnya. Nanti kita akan bahas triknya, tapi kalau teman-teman ingin mengerjakannya terlebih dahulu, bisa di pause videonya. Jika sudah, mari kita mulai. Prinsipnya sama seperti tadi, kita coba untuk menyamakan bilangan-bilangannya. Pertama 5, karena belum kita apa-apakan, kita tulis saja 5. Lalu dibagi dalam kurung, ingat berarti ini akan dikerjakan terlebih dahulu. Di dalamnya adalah penjumlahan bilangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Yang satu penyebutnya 2, yang satu penyebutnya 4. Sehingga 1/2 ini langsung saja kita ubah ke dalam pecahan yang penyebutnya 4. Caranya bagaimana? Supaya 2 menjadi 4, kita kalikan 2. Karena di bawah kita kalikan 2, maka di atas juga kita kalikan 2. Sehingga 1 dikali 2 itu 2, per 2 dikali 2 itu 4, ditambah dengan 3/4, ditambah lagi dengan 25%. Teman-teman ingat, 25% ini langsung sama dengan 1/4. Ini tipsnya. Kenapa?
Karena 25% itu kan sama saja dengan 25 kali 1/100. Antara 25 dengan 100 masing-masing bisa dibagi dengan 25. 25 dibagi 25 1, 100 dibagi 25 itu 4, sehingga hasilnya 1/4. Maka kita kembali ke soal, 25% kita ganti dengan 1/4 dikurangi dengan 1/4, kita ubah ke dalam pecahan biasa, 4 dikali 1 hasilnya ditambah 1 lagi, jadinya adalah 5/4. Nah, jangan sampai salah, kita kerjakan yang dalam kurung terlebih dahulu, sehingga 5 tetap kita tulis dibagi, karena penyebutnya sudah sama, pembilangnya tinggal dijumlahkan. 2 ditambah 3 itu 5. 5/4 ditambah 1/4 dikurangi 5/4. Ingat bahwa pembagian atau perkalian itu dikerjakan terlebih dahulu, walaupun di sini penjumlahan dan pengurangan penyebutnya sudah sama. Nah, beberapa teman-teman mungkin ada yang keliru di langkah seperti ini. Oleh karena itu jangan sampai keliru. Prosedurnya, dari pembagian kita ubah jadi perkalian, lalu 5/4 jadinya 4/5. Ditambah 1/4 dikurangi 5/4. 5 dengan 5 ini habis, hasilnya tinggal 4 ditambah 1/4 dikurangi 5/4, sama saja dengan 1 dikurangi 5 itu negatif 4/4. Berapa negatif 4/4? Hasilnya negatif 1, maka sama saja dengan 4 ditambah negatif 1. Berapa hasilnya? 4 tambah kurang jadi kurang 1, sama dengan 3. Oke, ini jawaban untuk nomor 4. Yang mau saya tekankan di sini adalah, awalnya teman-teman jangan mencari untuk cepat-cepat menemukan jawaban, tapi berusahalah untuk mengerjakan secara sistematis dan rapi. Karena walaupun terkesan agak lambat, tapi dengan penyelesaian yang sistematis dan rapi, teman-teman bisa menemukan ide untuk menyederhanakan bentuk, lalu sekali mengerjakan bisa langsung menemukan jawaban yang benar. Jadi jangan terburu-buru ya. Mari kita lanjut ke nomor selanjutnya. Oke, kita lanjut ke nomor yang kelima. Sepertinya tips dan triknya masih sama. Sebelum kita bahas, kalau teman-teman ingin mengerjakannya terlebih dahulu, bisa di-pause videonya. Jika sudah, mari kita bahas. Saya sedikit percepat pembahasannya. Kita punya 3,5 ya. 3,5 ini langsung saja kita ubah jadinya 35/10. Lalu dibagi 3/4 langsung saja kita ubah jadi perkalian 4/3. Lalu ditambah 3/5 kita ubah jadi pecahan biasa. 3 dikali 5, 15, ditambah 3, 18, jadinya 18/5. Lalu dikalikan 2/3. Ingat, yang kita kerjakan adalah perkalian terlebih dahulu, sehingga yang ini kita kasih kurung, yang ini kita kasih kurung, menandakan bahwa itu akan dikerjakan terlebih dahulu. Berikutnya, apakah ada yang bisa kita sederhanakan? Ya, 4 dengan 10 masing-masing bisa dibagi dengan 2. Jadi ini 4 dibagi 2 hasilnya 2, 10 dibagi 2 hasilnya 5. Lalu apakah ada yang bisa disederhanakan lagi? Ada, 18 dengan 3. Tapi teman-teman perhatikan, kadang-kadang ada hal yang perlu kita sederhanakan, kadang-kadang ada hal yang sebenarnya bisa kita sederhanakan, tapi kita biarkan saja karena alasan tertentu. Misalnya, di pilihan jawaban ini, option A itu ada penyebutnya 15. Jika jawaban ini benar, maka sesuai dengan apa yang sudah kita kerjakan sampai saat ini. Di sini kalau dikalikan, pasti kita akan dapat penyebut 15. Di sini juga 15. Oleh karena itu, kita coba untuk pertahankan saja bentuknya seperti ini. Maka hasilnya bagaimana? Untuk kurung pertama, 35 dikali 2, hasilnya adalah 70/15. Ditambah kurung yang kedua, 18 dikali 2, itu hasilnya adalah 36/3 dikali 5, 15. Nah,
Penyebutnya sama-sama 15, sehingga hasil akhirnya tinggal 70 ditambah 36. 70 ditambah 36 itu 106 per 15. Hasilnya sama dengan 7, 1 per 15, yang A. Nah, dari mana kita tahu hasil ini? Caranya kita bagi saja pembagian berekor biasa kalau teman-teman belum tahu. 106 per 15 itu kan artinya 106 dibagi 15. 15 dikali berapa yang hasilnya mendekati 106? Jawabannya adalah 7. Karena 15 dikali 7 hasilnya adalah 105. 106 dikurangi 105 hasilnya 1. Nah, penulisan ini dalam bentuk pecahan campuran adalah 7, 1 per penyebutnya pasti 15. Atau teman-teman bisa menyeleksi dari pilihan jawabannya saja. 7 dikali 15, 105 ditambah 1, 106 sama. Gitu ya teman-teman. Jadi kadang-kadang tidak semua hal perlu kita sederhanakan. Penyederhanaan itu membantu kita untuk mempermudah perhitungan, bukan untuk mencari yang sederhana mungkin. Itu yang penting yang perlu teman-teman ingat ya. Jadi kalau bilangannya masih besar tapi memudahkan perhitungan ya tidak masalah. Oke, ini untuk nomor 5. Mari kita lanjut untuk bahas nomor berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 6. Nah, untuk nomor 6 ini setelah kita melewati nomor 1 sampai nomor 5, nomor 6 ini kelihatannya mudah untuk dikerjakan. Nanti kita akan bahas triknya. Kalau teman-teman ingin mengerjakannya terlebih dahulu bisa di pause videonya. Kalau sudah, mari kita mulai. Pertama-tama saya langsung saja. Untuk kurung yang pertama 0,5 ini kan jadinya 5 per 10 ya. Lalu untuk 5 pangkat 2 itu sama dengan 25. Atau ya teman-teman tulis saja 5 dikali 5. Sama saja. Ditambah dengan 2 dikalikan dengan 1/4 kalikan dengan 25%, kita sudah tahu tadi hasilnya adalah 1/4 juga. Ingat ya, 25% itu sama dengan 1/4. Selanjutnya 10 dengan 5 masing-masing bisa dibagi 5. 10 dibagi 5 hasilnya 2, 5 dibagi 5 hasilnya 1. Sehingga yang kurung pertama hasilnya tinggal 5 dikali 5, 25 dibagi 2 atau per 2. Ditambah ini 2 dengan 4 masing-masing bisa dibagi 2. 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2. Jadi hasilnya tinggal 1/2 dikali 1/4. Hasilnya adalah 1/2 dikali 4, 8. Oke. Nah, ini adalah penjumlahan pecahan yang penyebutnya berbeda. Yang 1 2, yang 1 8. Tapi karena 8 itu bisa membagi 2, maka kita samakan penyebutnya dengan 8. 8 dibagi 2 itu 4. 4 dikali 25, 100. Ditambah 8 dibagi 8, 1. Dikali 1 itu 1. Ya, sama dengan 100. 1/8. Apakah hasilnya ada? Tidak, karena hasilnya dalam bentuk desimal. Maka kita coba cari hasilnya. Nah, sebenarnya ini teman-teman bisa memprediksi juga ya. Apakah hasilnya E 6,265? Jawabannya tidak, karena 6 dikali 8 itu baru 48, masih jauh dari 101. Apakah D 12,625 dan seterusnya? Bisa jadi, karena 12 dikali 8 itu sudah 96, mendekati 101. Kalau 16, 17, dan 19 itu sudah lewat. Kalau dikali 8 itu sudah lewat dari 101. Maka asumsi kita jawabannya yang D. Jadi kalau kepepet dalam waktu, ya teman-teman tidak perlu membaginya. Bisa langsung diseleksi seperti itu. Tapi kalau kita coba bagi menggunakan pembagian berekor, 101 dibagi 8. Kita ambil 2 angka di depan dulu, 10. Berapa dikali 8 yang mendekati 10? Jawabannya 1. 1 dikali 8 itu 8.
10 dikurangi 8 itu 2, satunya turun. 8 dikali berapa yang mendekati 21? Jawabannya 2, karena kalau 3 kan sudah lewat ya. Jadi 2 kali 8 itu 16. 21 dikurangi 16 itu 5,50. Berapa dikali 8 yang mendekati 50? Jawabannya 6. 6 dikali 8, 48. Ini saja sudah sama seperti D. Artinya jawaban lain A, B, C, dan E tidak memungkinkan. Nah, ini kalau teman-teman teruskan bisa mendapatkan jawaban akhir yang sama dengan D. Oke, yang perlu saya tekankan di sini adalah kadang-kadang kalau memang jawabannya tinggal satu kemungkinan, misalnya seperti ini, maka langsung pilih saja D. Tidak perlu kita bagi sampai hasil akhirnya. Oke teman-teman, tetap semangat, kita lanjut pada nomor berikutnya. Oke, sekarang nomor 7. Nah, soal nomor 7 ini sedikit berbeda dengan beberapa soal yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Nanti akan kita bahas triknya. Tapi kalau teman-teman ingin mengerjakannya terlebih dahulu, bisa di pause videonya lalu dikerjakan. Jika sudah, mari kita bahas. Pertanyaannya sederhana. 16 2/3% dari P adalah 13, maka P adalah, dari itu artinya perkalian, sehingga 16 2/3% dari P itu sama saja dengan 16 2/3% dikali P adalah berarti sama dengan 13. Nah, tadi sudah kita pelajari dari tipsnya juga, teman-teman sudah tahu bahwa 16 2/3% dalam bentuk pecahan itu 1/6. Jadi kita ubah ke dalam bentuk 1/6 untuk kita sederhanakan. 16 2/3% berarti 1/6 kali P sama dengan 13. Bagaimana kalau teman-teman lupa penyederhanaannya? Yang pertama, 16 2/3 ini diubah jadi pecahan biasa dulu. Jadinya 50/3, lalu dikali 1/100, hasilnya akan sama dengan 1/6. Sudah kita bahas ya. Nah sekarang, karena yang diminta adalah P, maka 1/6 ini harus kita hilangkan. Caranya secara matematis, kedua ruas baik kiri dan kanan kita kalikan dengan 6. Tapi mudahnya mungkin teman-teman menganggap biasanya 6 ini pindah ke sebelah. Dari bagi jadinya kali, sehingga P sama dengan 13 dikali 6. 13 dikali 6 hasilnya 78. Jawabannya yang A. Oke, itu untuk nomor 7. Mudah ya kalau teman-teman ingat tipsnya. Kita akan lanjutkan untuk soal nomor berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 8. Soalnya masih mirip-mirip dengan soal nomor 7 sebelumnya. Nanti akan kita bahas triknya, tapi kalau teman-teman ingin mengerjakan terlebih dahulu, bisa di pause videonya. Jika sudah, mari kita bahas. Di sini ada kata dari yang artinya itu perkalian. Kalau kita baca, 5% dari suatu bilangan adalah 6. Maka 20% dari bilangan tersebut adalah berapa? Nah, yang belum diketahui di sini apa? Suatu bilangan itu. Misalkan suatu bilangan itu dengan A. Nah, sekarang pengerjaannya bagaimana? Ada dua cara. Ada dua cara untuk mengerjakan soal ini. Kita mulai dari cara yang pertama. Cara 1 ya. Nah, di cara yang pertama ini, langkah yang kita lakukan adalah kita cari terlebih dahulu nilai A-nya. Kita punya 5% kali A itu sama dengan 6. 5% itu kan artinya 5/100 kali A sama dengan 6. Atau kalau kedua pembilang dan penyebut kita bagikan dengan 5, ini 1/20 kali A sama dengan 6. Maka A tinggal 6 kali 20 sama dengan 120. Setelah kita dapat nilai A yang sama dengan 120, baru kita cari 20% dari 120 sama dengan 20/100 dikali 120. Nolnya dicoret, tinggal 2 dikali 12, hasilnya 24. Jawabannya yang A.
Ini cara pertama, yaitu kita cari nilai A-nya terlebih dahulu. Cara yang kedua dapat kita lakukan tanpa mencari nilai A-nya terlebih dahulu. Kita buat saja perbandingannya. 5% dari suatu bilangan itu 6. Jadi 5% dari suatu bilangan adalah 6. Kita buat simbol seperti ini. Lalu yang berikut pertanyaannya, 20% dari bilangan tersebut itu berapa? Nah, ini yang ditanyakan. Nah, di sini kita lihat dari 5 ke 20% ini kita kalikan 4. Maka 6 ke bilangan yang ditanyakan juga harus kita kalikan 4. Sehingga 6 dikali 4 hasilnya 24. Sama jawabannya. Nah, itu ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa mengerti dan bisa bermanfaat. Oke, ini untuk soal nomor 8. Mari kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, sekarang nomor 9. Soalnya masih sama dengan soal sebelumnya juga pertanyaannya. Cuma ini ada beberapa informasi yang dibolak-balik dengan soal nomor 8. Coba teman-teman pause dan dikerjakan terlebih dahulu, nanti akan kita bahas triknya. Jika sudah, mari kita lihat ya. 8 merupakan 40% dari titik-titik. Kalau kita misalkan titik-titik itu X, maka kalimat ini bisa saya tulis 8 sama dengan 40% dari X. Dari kan artinya kali ya. Nah, ini langsung saja 8 sama dengan 40/100 kali X. Oke ya. Atau kita satu-satu ya. 100 pindah jadinya 800 sama dengan 40X. Atau 800 bagi 40 sama dengan X. Coret 80 bagi 4 hasilnya 20X. Jawabannya yang A. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Kita lanjut soal berikutnya. Oke teman-teman, ini soal nomor 10. Nah, kadang-kadang di berhitung Tio, kita tidak hanya berhitung, tapi kita juga membandingkan beberapa nilai. Biasanya ada 2 nilai, seperti pada soal nomor 10 ini. Jadi di soal nomor 10, kita punya nilai X yang berada di antara 2 dan 4. Lalu kita punya Y yang berada di antara 3 dan 5. Dan kita punya W yang merupakan X ditambah Y. Maka nilai W berada di antara titik-titik-titik. Nanti akan kita bahas triknya. Tapi kalau teman-teman ingin mengerjakannya terlebih dahulu, bisa di pause videonya. Jika sudah, mari kita bahas. Pertama-tama kita punya nilai X. Nilai X ini kurang dari 4, tapi lebih dari 2. Yang kedua kita punya nilai Y. Nilai Y ini kurang dari 5, tapi lebih dari 3. Lalu W itu adalah nilai X ditambah Y. Karena di sini ada X ditambah Y, maka kita tambahkan saja. Tambah. Yang di tengah ini jadinya X tambah Y. Kurang dari 4 ditambah 5, 9. 2 ditambah 3, 5. X tambah Y itu apa? X tambah Y itu W. Jadi kita punya W kurang dari 9, lebih dari 5. Atau W berada di antara 5 dan 9. Jawabannya yang B. Oke, mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman. Kalau sudah, kita coba lanjut nomor berikutnya. Oke teman-teman, sekarang kita sampai di nomor yang ke-11. Nah, ini soalnya lumayan menarik juga nih. Jika A sama dengan 3 dan B sama dengan 6 serta C sama dengan A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat, berapakah nilai C kurang AB? Nanti akan kita bahas triknya. Jika teman-teman ingin mengerjakannya terlebih dahulu, bisa di pause videonya. Jika sudah, mari kita bahas. Untuk mengerjakan soal nomor 11 ini, kita dapat lakukan 2 cara. Cara 1, lalu di sini cara 2-nya. Mari kita mulai satu-satu dari cara yang pertama, agar kita dapat belajar. Prinsipnya dari cara yang pertama adalah kita melakukan substitusi atau mengganti huruf-huruf ini dengan angka yang terkait. Kita sudah punya A sama dengan 3, kita juga sudah punya B sama dengan 6. Sekarang tinggal C yang sama dengan A kuadrat
ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Nah, tinggal kita ganti saja ya. A-nya kan 3. A kuadrat berarti 3 kuadrat. 3 pangkat 2 yaitu 9. Ditambah dengan 2 kali A kali B berarti 2 kali 3 kali 6. 2 kali 3 6. 6 kali 6 36. Ditambah dengan B kuadrat berarti 6 dipangkatkan 2 itu 36. Sama dengan 9 ditambah 36 ditambah 36 itu 72. 9 ditambah 72 81. Jadi pertanyaannya kalau C kurang AB itu sama dengan 81 dikurangi A-nya 3 dikali B-nya 6 18. 81 dikurangi 18 sama dengan 63. Nah, ini adalah cara pertama yang aman untuk teman-teman gunakan kalau teman-teman tidak menghafal atau tidak mengetahui bentuk atau persamaan aljabar. Kalau teman-teman tahu persamaan aljabar berikut ini, teman-teman lebih mudah untuk mengerjakan soal nomor 11 ini, yaitu apa? Kita bahas di cara nomor 2. Kalau kita punya A tambah B dikuadratkan, ini sama dengan A pangkat 2 atau A kuadrat ditambah dengan 2 kali A kali B jadinya 2AB ditambah dengan B pangkat 2 B kuadrat, yang mana bentuk ini adalah sama dengan C. Nah, ini perlu teman-teman ingat, A tambah B kuadrat itu sama dengan ini, sehingga di soal kalau ketemu bentuk seperti ini langsung saja teman-teman ingat, oh itu adalah A ditambah B kuadrat. Sehingga C itu langsung sama dengan A ditambah B kuadrat saja. Tidak perlu langkah-langkah yang ini lagi. Oke ya, kalau teman-teman tidak ingat. Tapi kalau teman-teman ingat. Tapi kalau teman-teman tidak ingat, ya pakai saja cara yang pertama. Oke ya, karena C sama dengan A tambah B kuadrat, maka sama dengan A-nya 3, B-nya 6. 3 ditambah 6 itu 9. Tinggal 9 pangkat 2. 81. Selanjutnya tinggal 81 dikurangi 18, hasilnya juga sama dengan 63. Nah, itu bagaimana cara kita menyelesaikan soal nomor 11. Jadi ini ya penekanannya di sini. Teman-teman bisa lebih cepat kalau menghafal beberapa bentuk aljabar. Tapi kalau tidak, ya diselesaikan secara manual, substitusi juga lumayan aman. Gitu ya. Oke. Kalau gitu kita lanjut di soal berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 12. Nah, soal nomor 12 ini lumayan menarik nih. Karena soal ini bukan hanya berhitung biasa, tapi kita akan membandingkan dua nilai, yaitu A dan B. Nanti kita akan bahas triknya. Kalau teman-teman ingin mengerjakannya terlebih dahulu, bisa di pause videonya. Jika sudah, mari kita bahas. Pertama-tama kita cari dulu satu-satu. Karena B sudah lumayan sederhana nilainya 224, PR kita tinggal di A. A itu kan sama dengan 96 dikali 33 1/3%. Sama seperti pembahasan di soal sebelumnya, jangan lupa 33 1/3% itu adalah 1/3. Sehingga ini sama saja dengan 96 dikali 1/3. 96 dikali 1/3 sama saja dengan 96 dibagi 3. Hasilnya adalah 32. Jadi kita punya A-nya 32, kita punya B-nya sama dengan 224. Sekarang kita cek dari option A. Apakah 7A sama dengan B? 7A berarti 7 dikali 32. Hasilnya sama dengan berapa? Oh, ternyata 7 dikali 32 hasilnya sama dengan 224 yang sama dengan B. Maka 7A sama dengan B. Langsung jawabannya yang A. Oke ya. Jadi ini menunjukkan betapa mudahnya kita untuk mengerjakan soal nomor 12 kalau kita ingat tips-tipsnya, cara-caranya, dan yang lebih penting adalah kita tidak memakan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti ini. Oke, kita lanjut di soal berikutnya.
Oke, sekarang soal nomor 13. Soalnya lumayan menarik juga, sama seperti yang sebelumnya. Di sini kita membandingkan dua nilai yaitu A dengan B, tapi dengan cara dikurangi. Nanti akan kita bahas triknya, tapi kalau teman-teman ingin mengerjakannya terlebih dahulu, bisa di pause videonya. Jika sudah, mari kita bahas. Teman-teman, jangan mencari nilai A-nya dulu dengan mensubstitusikan X dengan Y, lalu B-nya dengan X dengan Y disubstitusikan, baru dikurangi. Jangan ya, karena itu bisa memakan waktu. Kita kerjakan langsung saja. Kita punya B sama dengan 30X kurang 5Y, lalu kita punya A sama dengan 20X kurang 7Y. Kita kurangi, hasilnya B kurang A sama dengan 30X kurang 20X itu 10X, negatif 5Y kurang negatif 7Y, jadinya negatif 5Y tambah 7Y, hasilnya adalah positif 2Y. Nah, di sini baru kita substitusikan saja. Karena X-nya 5, berarti ini jadinya 50 ditambah 2 kali Y, Y-nya 2, jadinya 2 kali 2, 4. Hasilnya 54. Jawabannya yang C. Gitu ya. Itu nomor 13, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Sekarang kita lanjut di nomor berikutnya, yaitu nomor 14. Sekarang kita akan mengerjakan nomor 14, nanti akan saya bahas triknya. Tapi sebelum itu, jika teman-teman ingin mengerjakannya terlebih dahulu, bisa di pause videonya. Jika sudah, mari kita bahas. Kalau teman-teman berpikir untuk mencari nilai P dan Q dengan mengganti X di sini dengan nilai 1/4, maka jawaban teman-teman tersebut benar. Cara berpikir teman-teman tersebut juga benar. Tapi mari kita lihat cara yang lebih efektif. Cara yang lebih efektif adalah kita lupakan nilai X sama dengan 1/4. Mari kita lihat, kita punya nilai P sama dengan 1 ditambah X per 3. Di sisi lain, kita punya nilai X itu sama dengan X per 3 kurang 1. Khusus untuk P, 1 ditambah X per 3, ini bisa saya tukar posisinya karena bersifat komutatif. Jadinya X per 3 ditambah 1. Kita cukup tahu bahwa X ini adalah positif bilangannya. 1/4 itu kan positif kan? Sehingga X per 3 nilainya juga positif. X per 3 di Q juga nilainya positif. Nah, di sini teman-teman lihat. P adalah suatu bilangan ditambahkan 1. Bilangan itu adalah X per 3. Q adalah suatu bilangan dikurangi 1. Bilangan itu adalah X per 3. Nah, dua bilangan yang sama, yang satunya ditambah, yang satunya dikurangi. Berarti mana yang lebih besar? Tentu P-nya yang lebih besar. Maka jawabannya adalah Q kurang dari P. Jadi yang mau saya tekankan di sini adalah walaupun dalam soal berhitung TIO yang sifatnya membandingkan, kadang-kadang kita tidak perlu melihat hasil akhirnya. Karena kita hanya perlu membandingkan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Jadi jangan membuang banyak waktu untuk mencari hasil akhir. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini menjadi bekal ya buat teman-teman pas ujian nanti. Mari kita lanjut ke soal berikutnya. Oke teman-teman semua, sekarang kita masuk ke nomor 15. Nah, masih sama soal ini, soal membandingkan dua nilai, yaitu nilai X dan nilai Y. Ini soal yang sangat mudah sekali. Nanti akan kita bahas triknya. Tapi sebelum itu, kalau teman-teman ingin mengerjakannya terlebih dahulu, bisa di pause videonya. Jika sudah, mari kita bahas. Di sini kita punya X sama dengan 2/12. Kalau saya sederhanakan, ini dibagi dengan 2, baik pembilang maupun penyebut, jadinya 1/6. Di sisi lain, kita punya Y sama dengan 16,67%. Nah, kalau teman-teman ingat tips yang sudah saya berikan dari awal, teman-teman akan menemukan di sini bahwa 16,67% itu nilainya sama dengan 1/6. Sehingga apa yang kita dapatkan di sini? Nilai X sama dengan
nilai Y. Jawabannya yang C. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Sebagai PR latihan, coba teman-teman konversi secara manual dari 16,67% menjadi 1/6. Nah, bagaimana caranya? Silakan coba teman-teman latihan. Kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komen. Terima kasih teman-teman, kita telah sama-sama belajar mengerjakan beberapa 15 nomor soal berhitung TIO. Mudah-mudahan dapat menjadi langkah awal teman-teman untuk belajar persiapan tes CPNS tahun ini. Buat teman-teman yang ingin mendapatkan soal-soal yang tadi atau beberapa soal-soal yang lain atau ingin bertanya, bisa menghubungi saya lewat DM yang ada di deskripsi, atau jika ada pertanyaan bisa disampaikan oleh teman-teman di kolom komen di bawah ini. Nah, sampai ketemu, sampai berjumpa kembali di seri-seri video persiapan tes CPNS lainnya. Oke teman-teman semua, sampai jumpa.